Cerita berawal saat Seonju menikmati teh sembari mendengarkan pernyataan dari kesanggupan Yoon Seo untuk putus dengan Jun anaknya, yang merupakan putra bungsu dari pemegang saham utama di perusahaan Alcard. Asisten Seonju lalu memberikan kartu kosong yang langsung diisi dengan nomor rekening Yoon Seo, berharap mendapatkan fee dari apa yang telah Yoon Seo korbankan. Melihat kartu yang telah diisi sesuai harapannya, Seonju pun berterima kasih kepada Yoon Seo, namun meminta kejelasan waktu untuk mengakhiri hubungan dengan anaknya. Saat itu Yoon Seo pun menjelaskan bahwa ia perlu waktu untuk membuat Jun tidak mencintainya, agar semua terlihat tidak rancu oleh Jun. Hanya meminta waktu selama 2 bulan untuk perpisahan dengan Jun. Yoon Seo lalu curhat kepada Irae dan paman Irae bahwa ia hendak putus dengan Jun karena status sosial yang memisahkan mereka. Ira yang penasaran diberitahu Yoon Seo bahwa Jun anak bungsu konglomerat. Dia pun baru menyadari saat bulan lalu melihat Jun yang begitu akrab dengan Siwon, yang merupakan wakil pimpinan di grup Alcard yang memanggilnya adik. Ira pun terkaget-kaget tidak menyangka sahabatnya memiliki konflik mengorbankan perasaannya. Pagi hari pun tiba di depan gedung kantornya. Yoon Seo disapa sang kekasih yang amat merindukannya. Menjawab dengan manis yang juga merindukan Jun. Seketika Yoon Seo kalut, karena bukan begitu seharusnya dia merespon. Di toilet, dia pun mencari informasi cara untuk berpisah dari sang kekasih. Yoon Seo pun menemukan cara pertama, yaitu meminjamkan hepeng. Menurut artikel yang ia baca, tidak ada kualitas buruk dari meminjam uang. Membayangkan pasti Jun mudah untuk memenuhi jika ia hanya meminjam uang. Melihat trik selanjutnya yaitu bersikap masam termasuk kepada rekan kerjanya. Berdiskusi dengan Jun, Jang Hae pun mengungkapkan bahwa sikap Yoon Seo seperti bos besar hari ini, tanpa ada sedikit senyuman sedikit pun. Padahal di kantor ini pekerjaan yang berat dan fasilitas yang didapat karyawan hanya ala kadarnya. Mendengar hal itu, Jun pun hanya terdiam. Saat berdua bersama Jun, Yoon Seo semakin masam. Namun Jun yang penyabar membuat Yoon Seo pun gugup dan canggung salah tingkah. Alih-alih membuat kesal Jun. Makan bersama ibunya, Siwon diberitahu ibunya bahwa Yoon Seo menerima uang untuk putus dengan Jun. Sangat mudah menurut Seonju. Siwon pun tak mempercayai betapa mudahnya Yoon Seo menerima pemberian uang dari ibunya. Hendak sarapan bersama Jisuk, Yoon Seo pun dibuat kaget karena di obrolan grup semalam dia mengirimkan pesan mengajak putus. Setelah melihat daftar panggilan, semalam pun dia bertelepon dengan Jun. Hanya 1 menit yang tidak dia ingat obrolan tentang apa. Karena Yoon Seo semalam abok berat bersama Irae. Melihat perbincangan di telepon dengan Jun terekam, Yoon Seo pun ternyata mengajak Jun untuk putus mengakhiri hubungan mereka. Namun Jun meminta untuk mengobrol secara langsung. Bergegas bertemu dengan Jun dan meminta untuk kekeh mengakhiri hubungan. Menduga ini adalah perbuatan ibunya, Jun pun akan berbicara dengan ibunya untuk meminta restu. Namun Yoon Seo melarangnya karena menurutnya ini adalah keinginannya semenjak tahu Jun anak konglomerat, yang menurutnya dunia dirinya dan Jun amat berbeda. Yoon Seo pun meninggalkan Jun. Namun Jun mengejarnya dan Yoon Seo pun meminta maaf. Ini harus dia lakukan karena ia lebih menyukai uang menurutnya dan telah menerima uang dari pimpinan Seonju. Spontan membuat Jun pun tak menyangka. Memulai ngantor kembali, rekan kerjanya menginformasikan bahwa Jun cuti selama seminggu. Rekan kerjanya yang tidak tahu Jun anak pemilik perusahaan merasa iri karena junior mereka seenaknya saja mengambil cuti. Di kantor, para karyawan Alka dikagetkan dengan fasilitas baru yang diterima. Adanya beberapa kursi pijat, makanan yang melimpah, dan membuat mereka senang, juga membagi kabar bahagia tersebut ke grup chat. Yoon Seo kaget saat mengetahui hal itu. Dia pun dibuat semakin kaget saat melihat Jun menjadi direktur grup Alcard. Kekagetannya membuat Yoon Seo pun terjatuh dan Jun menolongnya, menyatakan bahwa dia menyerahkan keputusan hubungan kepada Yoon Seo. Namun dia akan tetap membersamai Yoon Seo. Meminta Yoon Seo agar jangan terlalu kejam kepadanya. Kala itu membuat Yoon Seo pun terdiam membeku. Pergi membawakan kopi layaknya junior di kantornya sendiri, Jun membagikan kopi tersebut ke bawahannya yang dulu merupakan seniornya. Memberitahu bahwa ruangannya sekarang tak jauh dari ruangannya yang dulu, Jun pun lalu pergi ke ruangannya. Membuat Yoon Seo, Jang Hae, dan Bayi merasa tidak menyangka. Memberanikan diri, Yoon Seo pun pergi menghampiri Jun dan mempertanyakan apa maksudnya semua ini. Jun berujar bahwa ia hanya perlu meyakinkan ibunya selama 2 tahun. Untuk membuat perusahaan Alcard menjadi nomor 2 di Korea.
Alih-alih menyetujui perjodohan, Ji-won menyanggupi bahwa ia harus bekerja keras akan hal itu. Namun Yoon-seo menyatakan bahwa ia sudah menerima uang dari ibu Ji-won dengan membuatnya tertekan. Ji-won meyakinkan bahwa ia akan melakukan apapun demi terus bersama Yoon-seo. Jujur bahwa ia pun sudah terlalu cinta mati. Bahkan selama ia cuti, dia mempelajari cara membuat Yoon-seo jatuh cinta kembali padanya. Mencontohkan adegan mesra yang tanpa sadar Ji-won pun menduduki remote kaca yang membatasi ruangannya dengan ruangan lain. Spontan adegan kemesraan mereka terlihat oleh Jang Hae dan juga Bae, membuat mereka berdua tak menduga. Di pantry, Jang Hae menyemangati Yoon-seo agar harus melawan jika diintimidasi seperti tadi. Menurutnya, Ji-won sudah berlaga sangat tidak dimengerti oleh Jang Hae. Membuat Yoon-seo pun amat bingung maksud dari Jang Hae. Mengajak dinner bersama timnya, Ji-won mentraktir dan juga minum membuat Bae dan Jang Hae amat senang. Hari berbeda, Yoon-seo hendak makan siang bersama Jang Hae dan Bae. Ji-won pun ikut nimbrung makan bersama. Mencoba terus untuk mendekati Yoon-seo. Berada di kantor kembali dengan kesehatan yang kurang baik, Yoon-seo diperhatikan oleh Ji-won. Sampai malam hari bekerja, tiba-tiba Ji-won mengantarkan bubur untuk dinikmati Yoon-seo dan juga obat untuk segera diminum oleh Yoon-seo. Hendak pulang, Ji-won pun merebut kunci mobil Yoon-seo beralasan Ji-won akan mengantarnya pulang. Tiba-tiba Yoon-seo pun terjatuh pingsan. Tersadar sudah berada di rumah sakit dengan ruangan Naratama dan Ji-won yang menunggunya, Yoon-seo bergegas hendak pergi. Namun Ji-won melarangnya. Menurutnya tunggu sampai infusan Yoon-seo habis. Melihat kebaikan Ji-won yang berusaha untuk mempertahankannya, Yoon-seo pun mengajak Ji-won untuk makan bersama selama 27 kali dan dia akan membayar semua tagihannya. Dengan penuh percaya diri, Ji-won pun menyatakan bahwa ia akan membuktikan selama makan 27 kali dapat membuat Yoon-seo ingin kembali kepadanya. Teringat oleh Ji-won saat ia mulai bekerja menjadi junior di kantornya, Yoon-seo amat galak, tak terduga padanya. Namun karena ia anak baru yang tidak memiliki kemampuan mumpuni, merasa dizolimi oleh rekan-rekan kerjanya. Sendirian, Ji-won pun curhat kepada Si-won bahwa ia sudah tak sanggup lagi dan ingin berhenti. Niatan berhenti Ji-won terdengar oleh Yoon-seo yang langsung meminta maaf dan meminta agar Ji-won tetap tangguh menghadapi beban berat pekerjaan. Yang menurutnya Ji-won pun perlahan sudah mampu beradaptasi dengan pekerjaan di kantor, menyemangati Ji-won agar tetap semangat. Kala itu perhatian dari Yoon-seo membuat Ji-won perlahan menyukainya sampai saat ini tidak terhenti. Dan yang tak pernah Ji-won lupa yaitu saat Yoon-seo yang membelanya kala Ji-won harus meneguk minuman yang tidak disukainya. Melalui hari demi hari dengan makan bersama, Yoon-seo pun menikmati makanan dengan beringas. Namun Ji-won harus menunjukkan kekagumannya. Yoon-seo pun mulai luluh dengan merespon positif Ji-won. Makan di tempat baru dengan tantangan dari Ji-won untuk makan sembari menikmati minuman. Mulai abok, Ji-won pun mencoba menggoda Yoon-seo. Namun Yoon-seo tersadar, dia pun menolak untuk digoda. Mereka pun melanjutkan minum bersama sembari makan bersama. Hendak pulang, Yoon-seo pun dipeluk oleh Ji-won yang bertanya benarkah Yoon-seo benar-benar ingin putus dengannya. Mempertanyakan apakah Yoon-seo sudah tidak menyukainya lagi. Yoon-seo pun menjawab bahwa ia masih menyukai Ji-won. Esok harinya, Yoon-seo hadir dalam pertemuan para orang tua. Dilansir adiknya termasuk tertuduh yang melakukan perundungan kepada salah satu murid. Yoon-seo lalu meminta maaf kepada ibu korban karena salah mendidik adiknya. Jisoo kala itu membela diri bahwa dia tidak merundung, hanya pernah sesekali melihat perundungan itu. Yoon-seo pun berujar bahwa karena tidak melakukan apapun dan malah membiarkan perundungan terjadi, itu adalah kesalahan Jisoo. Dalam perjalanan pulang, Yoon-seo teringat ketika adiknya diperlakukan kasar oleh ayahnya. Yoon-seo pun yang membela adiknya harus menerima perlakuan kasar dari ayahnya. Dan singkat cerita, Yoon-seo pada akhirnya tahu bahwa ia diterima di Universitas Seoul, mengajak adiknya untuk pergi bersama dirinya. Membuat adiknya berterima kasih kepada dirinya karena membawa lari dari kekejaman ayahnya. Malam hari bertemu dengan Ji-won, Yoon-seo pun meminta maaf karena ia bertekad tak akan goyah dengan keputusannya untuk mengakhiri hubungan bersama Ji-won. Karena ada banyak hal yang harus dia lindungi dan diutamakan selain cinta. Ji-won pun lalu berujar dia akan melupakan janji sisa makan dan meminta perpisahan yang indah, mengajak Yoon-seo pun pergi bersamanya untuk bersenang-senang. Esok harinya menaiki komi diputar, Ji-won fokus memperhatikan Yoon-seo, mereka pun menikmati kebersamaan dengan menaiki wahana lainnya. Hendak berpisah, Ji-won mengungkapkan harapannya agar bisa menjadi sandaran bagi Yoon-seo di masa sulit. Namun fakta yang harus ia lakukan kali ini adalah pergi dari kehidupan Yoon-seo.
Juwon pun pamit dalam kesedihan yang dibawanya berharap Yunseo mendapatkan kebahagiaan. Berada di kantor, Yunseo pun mendapatkan pesan kerinduan dari nomor yang tidak ia kenal. Melihat Juwon memiliki ponsel 2 dan seperti menyembunyikannya, Yunseo pun masuk ke ruangan Juwon, meminta penjelasan terkait chat yang ia terima, karena tidak sesuai kesepakatan perpisahan. Kala itu Juwon yang kebingungan diminta penjelasan mengenai ponsel yang tersembunyi yang dimiliki oleh Juwon. Juwon pun menjelaskan bahwa ini ponsel yang akan dirilis bulan depan grup Alkat. Dia hanya mencoba ponsel ini dan merasa kaget karena terlihat oleh Yunseo memperhatikan ponsel yang belum dirilis dari luar. Yunseo pun pamit penuh dengan malu. Di kediamannya selesai packing untuk perjalanan dinas, Yunseo mendapatkan pesan kerinduan kembali dengan nomor yang sama. Yunseo yang mengangkat telepon dari orang yang ia tidak kenal ini meminta agar jangan menghubunginya lagi. Namun lelaki ini memintanya untuk tidak merasa terganggu bila ia mengirimkan pesan untuk Yunseo. Kala itu membuat Yunseo amat murka. Esok harinya pergi dengan Jang Hae yang amat antusias hendak pergi dengan mobil barunya. Dan Bae dengan semangat membawa aneka cemilan. Namun ketika mengendarai mobil barunya saat komplain kepada Bae yang membawa remahan makanan di mobil barunya, tiba-tiba dari belakang mobil terdengar suara yang amat mengagetkan. Ya benar saja, mobil baru Jang Hae tertabrak pengendara lain di belakang. Mobil baru yang diderek membuat Jang Hae amat terpukul, namun tidak kehabisan ide dia yang telah menghubungi Juwon, mantan juniornya yang kini menjadi atasannya, menjemput untuk pergi bersama ke lokasi. Saat di lokasi, Yunseo melihat Juwon amat fokus bekerja, dengan penuh tanggung jawab, menurutnya membuat terkesima yang melihatnya. Melakukan pembukaan penginapan Hanok Alkat, lagi dan lagi Yunseo terbawa suasana melihat karisma dari mantan kekasihnya. Berjalan berdua saat malam hari, Juwon mengungkapkan kesalutannya dengan Yunseo, karena ide gila Yunseo terwujud menjadi sebuah penginapan Hanok yang mulai dilirik masyarakat. Yunseo pun berujar ini berkat timnya bukan hanya dirinya. Dia lalu mengungkapkan akan mengundurkan diri dari perusahaan. Juwon yang mempertanyakan setelah kehilangan Yunseo sebagai kekasih, haruskah ia kehilangan Yunseo sebagai koleganya? Namun Yunseo hanya berterima kasih atas segalanya yang menurutnya berada di Alkat seperti mimpi yang indah. Berkunjung ke rumah ibunya, Juwon pun diberitahu ibunya bahwa Siwon akan pergi ke Alkat Corporation dan Mijin akan memimpin pasaraya. Sementara Juwon akan menggantikan posisi Siwon memimpin Alkat. Juwon pun memohon kepada ibunya agar memindahkannya ke luar negeri, memohon agar ibunya bersikap seperti seorang ibu, bukan sebagai pimpinan perusahaan. Tidak mendapatkan jawaban dari ibunya, Juwon pun pergi meninggalkan ibunya. Sampai di kediaman Yunseo, Juwon meminta tempat berteduh karena ia tidak memiliki tempat tujuan lagi. Menurutnya, kini yang ia punya hanya Yunseo, sembari memeluknya. Kala itu tiba-tiba dari dalam Jisuk datang mempertanyakan mengapa kakaknya berpelukan dengan mantan kekasih. Jang Hae dan Bae pun bingung dengan tingkah atasannya yang memeluk Yunseo. Ira yang juga datang dari pintu keluar begitu antusias karena menurutnya Yunseo dan Juwon balikan lagi. Melakukan meeting dadakan, Yunseo pun berujar membenarkan bahwa Juwon adalah mantan pacarnya. Dipacari selama hampir 2 tahun dan telah putus selama 1 bulan. Meminta berbicara berdua dengan Juwon, Yunseo pun meminta agar Juwon sadar bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan tidak akan mengubah apapun. Sementara itu masih di kediaman Yunseo, Jang Hae dan Bae merasa aneh mempertanyakan mengapa bisa Juwon mencintai Yunseo, padahal setahu mereka Yunseo itu menjadi senior yang begitu galak kepada Juwon. Saat Jisung memperhatikan mereka berdua, Jang Hae mengasumsikan kemungkinan Juwon tersadar betapa merananya berpacaran dengan Yunseo, sang diktator. Mendengar hal itu, Ira menyatakan bahwa Yunseo dan Juwon harus berpisah karena mendapat larangan dari ibu Juwon. Jang Hae dan Bae pun menunjukkan keprihatinan mereka kepada nasib Yunseo. Esok hari di kantor, Jang Hae dan Bae sebagai rekan kerja yang dapat diandalkan menurut mereka, menjaga Yunseo dari pandangan Juwon dengan maksud agar Yunseo merasa nyaman dalam bekerja. Melihat Seonju datang ke kantor, Jang Hae dan Bae dengan rusuh meminta Yunseo agar melewati tangga, tidak usah melewati lift. Saat Yunseo sendirian, Jang Hae yang multi perhatian menyarankan untuk menemui perekrut rekanannya. Pergi sendirian menemui perekrut menyerahkan CV. Lelaki perekrut kebingungan karena baru pertama kali kencan buta membawa CV. Yunseo pun melongo saat tahu pertemuan ini merupakan kencan buta yang diatur oleh Jang Hae. Berbincang dengan Bae, Jang Hae kegirangan karena Yunseo sedang kencan buta dengan rekannya. Perbincangan mereka terlihat oleh Juwon yang menuju ruangannya, membuat Juwon pun murka dalam diam di ruangannya. Sampai di kantor, Juwon menghindari Yunseo. Jang Hae pun memberitahu Yunseo bahwa kencan buta Yunseo hari ini diketahui oleh Juwon. Berpikir sendirian, Yunseo pun menyadari bahwa hal yang wajar bila putus dengan kondisi hubungan yang kurang baik.
Menurutnya lebih baik Jun membencinya. Dengan begitu, dia tidak akan mendekati Yunseo. Berkunjung ke galeri milik Seongmin ditemani oleh Jang Hye dan juga Bae. Jun secara rinci meminta lukisan milik Seongmin untuk dikirimkan ke penginapan Hanok Alcad. Melihat ponselnya, Yunseo terkaget-kaget karena diinformasikan Bae bahwa semua lukisan Seonjin harus diturunkan dari penginapan Hanok karena Seonjin memiliki pelukis bayangan. Bergegas menghampiri timnya, Yunseo pun diberitahu Jang Hye bahwa semua permasalahan lukisan sudah dibereskan oleh Jun dengan cekatan. Dengan penuh kebanggaan, Yunseo pun tidak mengira bahwa Jun bisa belajar darinya. Meminta maaf kepada Jun menyatakan bahwa ia tidak menyangka Yunseo bekerja tidak penuh dengan tanggung jawab, dan Jun menyatakan bahwa ia amat kecewa. Masih bebenah di galeri Seongmin datang disapa oleh Jun yang berterima kasih karena Seongmin dapat bekerja sama dengannya. Seongmin lalu menyapa Yunseo yang menurutnya senang bekerja sama dengan Yunseo. Melihat Seongmin ramah kepada Yunseo, Jun pun merasa cemburu. Ngopi sendirian dengan penuh kesesakan, Yunseo pun dihampiri oleh Seongmin mengajaknya sarapan bersama. Namun Yunseo enggan, menurutnya dia tidak ingin hubungan pribadi yang intens dengan Seongmin. Melihat ponselnya, lelaki usil menghubunginya kembali. Hendak memblokirnya namun dicegah oleh Seongmin, yang menurutnya itu adalah nomor ponselnya. Membuat Yunseo pun tak menduga selama ini dia ternyata dihubungi oleh Seongmin. Saat itu Jun menghampiri Yunseo menyatakan bahwa dia tidak bisa melihat Yunseo dengan lelaki lain. Jun pun seperti biasa mencurahkan isi hatinya yang begitu tidak bisa melepaskan Yunseo, mengajaknya pergi ke Sungai Han. Namun kala itu Seongmin mengajaknya untuk pergi makan. Dan Yunseo menyatakan dia akan pergi makan bersama Seongmin lain kali. Masuk ke dalam mobil Jun, Seongmin malah ikut masuk. Menurutnya dia akan nebeng di mobil ini sampai stasiun. Jun pun terpaksa membawa Seongmin yang nebeng sampai stasiun. Sementara itu sampai di Sungai Han, Jun menyatakan bahwa dia terlalu cemburu dengan lelaki yang mendekati Yunseo. Menurut Yunseo, dia pun tak mengerti perasaannya sekarang. Alih-alih ingin membuat Jun membencinya, namun merasa frustasi tahu Jun kecewa padanya. Keluar menuju mobilnya, Jun mengejar Yunseo menyatakan perasaannya kembali meminta untuk balikan. Yunseo pun merespon dengan amukan bahwa ia sudah katakan tidak akan berpacaran kembali dengan Jun. Takut dengan luapan amarah dari Yunseo, Jun pun memintanya untuk bergegas masuk ke dalam mobil untuk pulang dan menenangkan diri. Melihat kamar anaknya kosong karena Jun belum pulang juga, Seonju pun hanya bisa menghela nafas. Mengunjungi adiknya, Siwon meminta agar Jun pindah ke apartemen, jangan menginap di hotel. Mengutarakan bahwa ia hanya mengkhawatirkan ibu dan adiknya, memohon agar Jun kembali ke tempat asalnya, dan jangan fokus kepada sesuatu yang telah berakhir. Malam hari, Seongmin makan bersama dengan tim Yeonsu merayakan kontrak kerjasama galerinya dengan Alcad. Mereka pun berfoto bersama. Sedang berada di luar kota dengan kakaknya karena pekerjaan, Jun melihat updatean grup timnya, di mana Yeonsu terlihat berfoto dengan Seongmin. Memperlihatkan foto tersebut kepada kakaknya, Siwon pun berujar bahwa Seongmin seorang anak politisi diharapkan keluarganya masuk ke dunia politik. Namun dia memberontak, memilih menjadi pelukis. Jun pun lalu berujar Seongmin sepertinya menyukai Yunseo. Lebih lanjut, Jun menyatakan kepasrahannya bahwa ia tidak bisa ikut makan malam dengan mereka karena jarak yang tidak memungkinkan. Jun pun pergi dengan lemas. Melihat tingkah adiknya yang tidak bersemangat, Siwon pun berpikir keras memikirkan nasib adiknya. Dengan over empatinya, Siwon meminta adiknya untuk bergegas pergi, memperjuangkan Yunseo untuk ikut makan malam timnya. Menggunakan heli, Jun pun menghampiri tim Yunseo ikut nimbrung dengan mereka. Kala itu Bae meminta mereka untuk pindah tempat, dan keheranan karena Jun tiba-tiba bergabung. Berpindah tempat bersama bos mereka, namun karena telat, Jun dihukum dengan meminum 3 gelas whisky. Tidak mau kalah, Seongmin pun melakukan hal yang sama. Melihat hal itu, Jun hendak meneguk kembali, namun Seongmin masih ingin meneguk kembali dengan botol yang sama. Yunseo lalu melarang mereka berdua dan dia meneguk tak henti menghabiskan minuman dalam botol. Bae dan Jang Hye melihat botol yang kosong, mereka pun memesan kembali. Dan situasi berlangsung dengan antusias mereka yang abok bareng. Esok hari Yunseo terbangun dan juga Jun. Mereka menyadari ada di kediaman milik Seongmin. Seongmin yang datang dengan antusias, tiba-tiba Yunseo pergi pamit, begitupun dengan Jun. Hendak membeli minuman namun ternyata dompetnya tidak ada dalam tasnya. Seongmin pun lalu memberikan dompet Yunseo yang tertinggal. Kala itu Yunseo meminta agar Seongmin tidak usah memprovokasi mantannya dan selalu menggodanya karena menurutnya dia terlalu jengah dengan semuanya.
Hari berbeda, Siwon ke ruangan adiknya memberitahunya adanya permasalahan mengenai pelukis Seomin yang memiliki keluarga berpolitik, sehingga diberitakan media bahwa Seomin debut menjadi seniman atas kontroversi hak istimewa yang didapatnya dari grup Alkat. Hal tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa grup Alkat condong berpolitik. Siwon meminta agar Yunseo menghandle media. Bertemu dengan Seomin di penginapan Hanuk yang telah dibatalkan acara launching pameran lukisannya, Yunseo diberitahu Seomin bahwa berita tentang dirinya sudah mereda karena ayahnya yaitu Kyung Sik sebagai anggota dewan telah merilis artikel yang membantah adanya perlakuan khusus bagi anaknya, yaitu Seomin. Menjelaskan Seomin memang memilih kuliah hukum hendak mengikuti jejak ayahnya, namun harus terhenti karena lebih memilih passionnya sebagai pelukis. Seomin pun lalu mengajak Yunseo berjalan di pinggir pantai karena menurutnya dia sudah jauh-jauh datang ke penginapan Hanuk, namun acaranya malah dibatalkan. Menikmati suasana pantai, Yunseo pun meminta maaf karena melampiaskan emosinya kepada Seomin yang terus mengganggunya. Seomin pun lalu mengajak Yunseo untuk melukis bersama. Curhat bahwa dia tidak berniat menjadi seorang politikus seperti yang diharapkan ayahnya dan harus memilih jalan hidup sendiri menjadi seorang pelukis. Yunseo pun lalu salut dengan Seomin yang bisa mewujudkan keinginannya dan bertahan tanpa sokongan keluarganya. Yunseo lalu menepuk bahu Seomin merasa bangga ungkapnya. Seomin pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Begitupun dengan Yunseo yang merasa terhibur. Hahihi mereka terlihat oleh Jun dari kejauhan yang langsung menghampiri mereka dan berterima kasih karena berkat ayah Seomin melakukan klarifikasi akhirnya dapat meredam berita negatif. Jun pun lalu pamit pergi tanpa memperdulikan Yunseo. Pagi harinya baru sampai di ruangannya diinfokan Bae bahwa Jun memindahkan ruangannya. Terlihat oleh Yunseo, Jun menghampirinya dan pamit pergi. Saat meeting tertangkap basah oleh Jun, Yunseo memperhatikannya. Jun pun bertanya mengenai ide selanjutnya kepada Yunseo yang mengutarakan idenya memberikan 3 beasiswa bagi seniman muda. Namun Jun seperti menentang idenya. Esok hari menyadari hari ultahnya tidak ada yang mengingat, Yunseo pun dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang ternyata dari rumah sakit menginformasikan bahwa Husek, ibu Yunseo telah meninggal akibat gagal jantung. Teringat oleh Yunseo di masa lalu, ibunya hanya menyesali keberadaan dirinya dan juga adiknya, selalu bertindak kasar kepada dirinya sama seperti ayahnya. Melihat Yunseo tidak ada di meja kerjanya, diinfokan Bae bahwa Yunseo pulang cepat dan terlihat sedih namun tidak mengatakan apapun mengenai kondisinya. Bergegas Jun pun pergi, sampai di kediaman Yunseo namun seperti Yunseo tidak ada di rumahnya. Jun pun menghubungi Yunseo dan tidak mendapatkan respon. Di kafe tengah minum sendirian, Yunseo dihampiri Seomin yang tak sengaja melihatnya. Menanyakan mengapa Yunseo terlihat bersedih, Yunseo pun curhat mengenai ibunya. Hanya bisa terdiam mendengar curhatan Yunseo yang lebih lanjut mengutarakan bahwa Yunseo saat ini hanya memikirkan Jun yang selalu mencoba mengingatkannya untuk bersyukur memiliki seorang ibu. Melihat ponsel Yunseo mendapatkan pesan dari Jun, Seomin menghubungi Jun memakai ponsel Yunseo, meminta agar Jun menjemput Yunseo yang terkapar abok tak berdaya. Sampai di kafe, Seomin pun pamit kepada Jun, meminta Jun untuk menjaga Yunseo karena Yunseo amat merindukannya. Terbangun keluar dari mobil Jun, dijelaskan Jun bahwa ia menemani Yunseo karena dihubungi oleh Seomin. Jun pun lebih lanjut meminta maaf kepada Yunseo menanyakan kondisi dari Yunseo saat ini. Namun Yunseo pergi meninggalkan Jun. Tiba di kediamannya, Yunseo pun jujur mengenai kabar dari ibunya yang sudah tiada kepada adiknya. Hendak membicarakan pemakaman ibunya, namun menurut Jisuk tidak perlu dilakukan karena ia hanya punya kakaknya sebagai ibu juga ayahnya selama ini. Esok harinya, Jang Hae menginformasikan kepada Jun bahwa Yunseo cuti tidak masuk hari ini. Di ruangannya, mendapatkan telepon dari Jisuk agar Jun menemani kakaknya. Pergi ke pemakaman ibunya, Yunseo pun melihat keluarga lain yang amat kehilangan orang tercinta. Dia pun melihat Jun yang menghampirinya. Namun Yunseo meminta Jun untuk pergi sembari menangis. Jun yang malah mendekatinya lalu memeluknya dengan erat. Mengobrol berdua merasa malu atas ungkapan kesedihannya, Yunseo pun mengajak Jun untuk pergi. Jun malah memanggil Yunseo dan mengajaknya untuk menikah sembari menyodorkan cincin. Yunseo yang hanya terdiam diminta Jun untuk memikirkan matang-matang jawaban yang akan diberikan untuknya, sembari memberikan cincin tersebut. Curhat kepada Irae bahwa Jun mengajaknya menikah, namun ia takut adiknya terluka karena pasti orang biasa sepertinya akan dikorek-korek kehidupan di masa lalu karena menikah dengan anak konglomerat. Berada di kantor, Jun pun diminta ibunya untuk pergi ke Spanyol menetap di sana. Jun yang tidak berniat diminta ibunya untuk menurut saja.
Gembar-gembor pengasingan Juwon ke Spanyol terdengar oleh para karyawan yang bergosip di toilet. Bae yang berada di toilet mendengarkan berita hot tersebut. Bergegas memberitahu Jang Hae rencana pengasingan Juwon ke Spanyol yang dilakukan oleh pimpinan Seonju. Perbincangan mereka pun terdengar oleh Yoon Seo. Berjalan sendirian mendapatkan pesan dari Juwon yang memberitahunya akan pergi ke Spanyol untuk dinas kantor. Menghampiri Juwon di bandara, Yoon Seo pun menyatakan perasaannya kepada Juwon bahwa ia amat mencintai Juwon dan ingin selalu menempel pada Juwon. Juwon lalu memeluknya. Hal itu terlihat oleh Siwon membuat Yoon Seo pun amat malu. Siwon lalu berujar Yoon Seo harus tahan kerinduan kepada adiknya karena adiknya akan bertugas selama 5 hari. Mengetahui hal itu, Yoon Seo pun amat malu. Berada di kantor, Jang Hae curhat bersedih pada Yoon Seo karena hanya ia yang tidak dipromosikan, padahal ia amat senior dibandingkan dengan karyawan lain. Jang Hae pun bersyukur bahwa Yoon Seo putus dari berdebah Juwon yang menolerir dirinya untuk dipromosikan, membuat Yoon Seo tak bisa berkata apapun. Malam hari berjalan sendirian dihubungi oleh Juwon untuk janjian makan malam bersama. Tiba-tiba Bae menghubungi Yoon Seo dan memberitahunya bahwa Jang Hae berujar dia akan berhenti bekerja karena kesal tidak dipromosikan. Yoon Seo pun menghampiri Bae dan menenangkan Jang Hae. Dia dihubungi oleh Juwon dan bercerita mengenai kondisi Jang Hae. Juwon pun berujar bahwa ia akan memberikan posisi Yoon Seo kepada Jang Hae, yaitu menjadi manajer. Yoon Seo pun mengutarakan bahwa ia akan menenangkan Jang Hae dahulu sekarang. Menenangkan Jang Hae, namun tiba-tiba Jang Hae dibuat kaget dengan kedatangan dari Juwon dan langsung memurkainya. Yoon Seo pun langsung memberitahu Jang Hae bahwa Jang Hae akan menggantikan posisinya menjadi manajer karena ia akan resign. Hari berbeda, Yoon Seo mencoba mencicipi masakan adiknya. Jisuk mengutarakan dia akan bekerja paruh waktu dan mengambil kuliah jurusan memasak. Yoon Seo lalu memberi adiknya buku tabungan yang ia kumpulkan untuk adiknya, meminta adiknya untuk gunakan sebagaimana mestinya. Jisoo pun berterima kasih atas apa yang telah dipersiapkan oleh kakaknya. Bertemu dengan Ibu Juwon, Yoon Seo memberi amplop dan meminta maaf. Seonju pun berujar keputusan Yoon Seo kali ini tidak sepadan dengan waktu yang dikeluarkannya. Pergi ke kantor, Yoon Seo tidak dapat menggunakan name tag-nya. Setelah dicek oleh security, diinformasikan bahwa name tag ini tidak berfungsi karena sudah dinonaktifkan, menginformasikan lebih lanjut bahwa Yoon Seo bukan pegawai Alcad lagi. Beberengkas barang-barangnya diperhatikan oleh Bae dan juga Jang Hae. Tiba-tiba Juwon pun datang memperhatikan. Diinformasikan Jang Hae bahwa Yoon Seo mulai bebenah barang-barang karena akan meninggalkan kantor hari ini. Hendak menemui ibunya namun dicegah oleh Yoon Seo yang berujar dia bertemu dengan Ibu Juwon dan ternyata mungkin mempercepat pengunduran dirinya. Yoon Seo pun bersyukur karena pada akhirnya memiliki waktu luang untuk berlibur, membuat Juwon yang hanya berekspresi tersenyum. Seongmin yang membawa makanan dan juga minuman berkunjung ke kantor Yoon Seo. Namun diinformasikan Bae jika saja lebih pagi datang, kemungkinan akan bertemu dengan Yoon Seo. Lebih lanjut, Jang Hae pun menjelaskan bahwa Yoon Seo sudah resign. Seongmin lalu menghubungi Yoon Seo dan mengajak Yoon Seo untuk bertemu di studionya. Sampai di studio Seongmin pun menghampiri Yoon Seo memberinya bunga ucapan selamat karena Yoon Seo menjadi pengangguran. Pergi sebentar meminta Yoon Seo untuk menunggunya. Yoon Seo pun dihubungi oleh Juwon yang menanyakan apa yang sedang dilakukan Yoon Seo sekarang. Tiba-tiba terdengar oleh Juwon suara lantang Seongmin yang mengucapkan selamat telah resign sayang. Yoon Seo pun lalu menjelaskan kepada Juwon bahwa dia berada di studio Seongmin yang memberinya kue ucapan resign. Selang beberapa lama, Juwon datang mengajak Yoon Seo pergi, namun Seongmin mencegahnya. Yoon Seo lalu memutuskan bahwa mereka bertiga harus makan bersama. Pergi makan ke tempat makan bertiga, Yoon Seo pamit karena dihubungi oleh adiknya. Selang beberapa menit, Yoon Seo pun pamit pergi harus pulang. Menurutnya dia harus menghampiri Jisuk yang kesulitan memilih sekolah untuk jurusan memasaknya, yang akan diambil adiknya. Lebih lanjut, Yoon Seo meminta agar Juwon menemani Seongmin agar makan malam ini tidak mubazir. Juwon dan Seongmin pun hanya bisa terdiam. Mengobrol berdua, Juwon meminta agar Seongmin tidak usah mendekati Yoon Seo lagi, karena ia sudah balikan dengan Yoon Seo, meskipun ibunya belum memberikan restu. Seongmin pun berujar agar Juwon bercerita dari hati ke hati kepada ibunya, yang sejauh ini mempertentangkan hubungan dengan Yoon Seo. Kemungkinan ibunya tahu yang terbaik untuk Juwon yang tidak disadari oleh Juwon. Menyadari Seongmin begitu bijak, Juwon pun minum bersama Seongmin. Pulang ke kediaman ibunya kembali, meminta agar ibunya mengerti dan memahaminya bahwa ia hanya ingin lebih bahagia bersama Yoon Seo. Pagi hari berbincang dengan ibunya kembali, Juwon meminta restu kembali kepada ibunya. Namun menurut Seonjun, anaknya sekarang telah berubah. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ingin Juwon bahagia. Namun sebagai ibu, Seonjun pun berujar tidak tahu harus seperti apa menghadapi Juwon.
Pergi berkemah bersama Yoon Seo, Ju-won pun menikmati malam bersama Yoon Seo. Yoon Seo pun berujar bahwa tangannya sakit saat menyimpan ubi dalam api. Setelah dibuka sarung tangan yang dikenakan oleh Yoon Seo, Ju-won merasa senang karena Yoon Seo memakai cincin darinya. Yoon Seo pun berujar bahwa ia amat mencintai Ju-won. Tak kuasa menahan hasrat, Ju-won pun nyelepot Yoon Seo. Esok hari, mengonfirmasi kepada kakaknya, Ju-won beritahu Si-won bahwa ayahnya akan tetap stay di New York bersama selingkuhannya dan menggugat cerai ibunya. Bertemu dengan Seonju, Yoon Seo direstui oleh Seonju dengan syarat menjadi Cinderella sejati mengelola yayasan beasiswa miliknya. Mengungkap kisah masa lalu muram Yoon Seo, bak Cinderella yang menikahi pria kaya. Di kediaman Irae bercerita tentang tawaran ibu Ju-won kepadanya, namun terdengar oleh Jisuk yang memperhatikan cerita Yoon Seo dari kejauhan. Tidak terima, Jisuk pun bergegas pergi. Mengetahui adiknya pergi, Yoon Seo pun mengejarnya. Jisuk menemui Ju-won mempertanyakan mengapa kakaknya harus mengumbar masa lalunya yang pahit demi menikahi sang pewaris Al-Qad. Yoon Seo yang datang menghampiri mereka dan meminta adiknya untuk bergegas pergi. Menemui Ju-won kembali meminta maaf atas perlakuan dari adiknya, namun Ju-won mempertanyakan ujaran Jisuk kepada Yoon Seo. Si-won yang mendengar pernyataan dari adiknya kepada Yoon Seo meminta penjelasan di ruangannya. Mengetahui kebenaran keinginan ibunya, Ju-won pun hendak memurkahi ibunya. Namun Yoon Seo melarangnya. Menurutnya Ju-won harus bijak karena ibu Ji-won terlihat putus asa. Menurut Yoon Seo, Ju-won sebagai anak harus menghibur ibunya dan menenangkannya saat ini. Si-won dan Ju-won lalu menghampiri ibunya mengajaknya pergi. Namun ibunya menolak karena tengah sibuk mempersiapkan harta gono gini perceraiannya. Si-won dan Ju-won tetap membawa ibunya pergi, menghiburnya dengan menikmati secangkir kopi. Melihat kopi ibunya habis, Si-won pun pergi membeli kembali. Seonju mempertanyakan siapa yang memiliki ide untuk menghibur dirinya saat ini. Ju-won berujar ini adalah ide dari Yoon Seo, yang mengingatkannya untuk berada di samping ibunya saat situasi seperti ini. Seonju berujar pada anaknya bahwa ia akan mengurungkan niatannya untuk mengekspos masa lalu dari Yoon Seo, dan meminta Ju-won untuk menikahi Yoon Seo. Membagikan undangan pernikahan kepada Bae dan juga Jang Hae membuat mereka tak menyangka. Hari pernikahan pun tiba. Ju-won memasangkan sepatu kepada Yoon Seo layaknya Cinderella dipasangkan sepatu oleh sang pangeran. Menghampiri para tamu sanak keluarga, Ju-won dan Yoon Seo pun mengukir janji sehidup semati, membuat mereka bahagia. Begitupun dengan para tamu yang memperhatikan mereka. Dan pernikahan Ju-won juga Yoon Seo menjadi akhir dari drama Cinderella at 2AM. Mengikat tali pernikahan dibutuhkan adab dan akhlak dari anak untuk mendapatkan restu orang tua. Restu orang tua ini merupakan pondasi penting dalam sebuah pernikahan karena dapat membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis dan juga bahagia. Terima kasih telah menyimak Suara Cece, sampai jumpa di drama seru lainnya. See you!